Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enek wabarakatuh. kilat. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah sekian hari tidak bertemu secara rame-rame. Biasanya hanya ketemu sama Yuni, Denti, kemudian Astri lagi pulkam, lagi ngapain Tuhan itu ya. Hari ini bisa kumpul bareng, walaupun dengan Zoom tentu tidak menjadi penghalang dan terus bisa menjalin silaturahmi di angkatan tertua yang masih aktif secara keseluruhan mahasiswanya. Ya. Hari ini adalah pemantapan untuk persiapan kalian menjelang detik-detik akhir ya. Ini sudah menjelang akhir masa kuliah kalian dan jangan sampai nanti salah strategi dan bingung seperti tingkatmu yang beberapa waktu yang lalu nyaris kena DO. Ya, Yuni itu yang sebagai saksinya waktu bimbingan dengan saya bagaimana ribetnya mahasiswa semester 14 plus 1 semester, jadi 15 semester itu. Karena ada perpanjangan 1 semester, dan sampai hari ini sistemnya masih belum bisa membuat mereka dinyatakan lulus seperti itu. Karena masih tidak berubah sistemnya, dan itu bisa menjadi halangan tersendiri karena Pak WR1 sampai harus ke Jakarta, terus mahasiswa yang nyaris kena DO di UM Metro yang jumlahnya tidak banyak, tidak sedikit. Dan saya tidak ingin angkatan kalian mengalami hal yang seperti itu, ya, karena semester 8 itu rawan kurangnya motivasi itu ya. Karena sudah jauh dengan teman-teman, sudah jarang kumpul bareng, hidupnya itu tidak lagi berkoloni, hidupnya itu soliter gitu ya. Ada yang di rumah, ada sedang penelitian, ada yang lagi kalau revisi, ada yang nunggu dosennya nggak mau ketemu gitu ya. Semua bisa mempengaruhi motivasi untuk menyelesaikan studi seperti itu. Ya, maka di malam ini dan waktu yang tidak lama, ya kalian harus bisa atur strategi dan nanti ditanyakan jika ada yang tidak dipahami gitu ya. Karena di prodi biologi itu termasuk prodi yang setiap tahunnya itu selalu bisa ujian pertama. Nggak ketang 1, 2, 3, 4, 5 itu selalu ada yang bisa ikut yudisium kedua. Ya, yudisium pertama ini sudah berakhir pendaftarannya itu masih diperpanjang sampai tanggal 4 ya. Dan sudah ditutup sehingga kalian bisa melakukan yudisium itu di minimal itu di yudisium kedua. Maksimal yudisium ketiga. Ya, saya ulangi lagi, minimal yudisium kedua, maksimal yudisium ketiga. Yudisium keempat jangan diharapkan ada karena pengalaman saya selama 4 tahun jadi kaprodi, yudisium keempat itu tidak tiap tahun ada. Ya, bahkan dulu pernah saya sampaikan di materi diskusi bulanan bahwa angkatannya Mas Rio dan kawan-kawan itu termasuk yang salah strategi. Karena hanya separuh yang lulus, separuhnya bisa lulus tapi menunggu semester berikutnya karena salah
prediksi di yudisium. Ya, maka kalian harus bisa mengatur bagaimana nanti teknisnya dan kapan harus bisa menargetkan selesainya seperti itu. Maka sebelum ke yudisium, ya maka kalian harus bisa mengetahui syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu yang bisa menjadi kendala adalah TOEFL. Ya, kemarin sudah saya WA di grup dan sepertinya belum ada yang kemarin menjawab sudah gitu ya. Nah, mungkin mulai sekarang kalau sudah free karena nggak ada lagi mata kuliah, usahakan kalian sudah mendaftar TOEFL dan tinggal menunggu kapan mau tesnya. Saya tidak paham bagaimana teknis TOEFL secara pandemi gitu ya, karena itu yang ngurusnya adalah lab bahasa. Tapi pengalaman kakak tingkatmu itu bahwasannya tidak sedikit yang sampai 3 kali ujian TOEFL. Ya, karena ada standarnya. Ya, maka saya menyarankan lebih baik dari awal. Jadi kalian bisa prepare, walaupun nggak lulus pertama, ada waktu yang berikutnya. Tuh. Nanti takutnya seperti kakak tingkatmu dulu, dia sudah mendaftar, tetapi kuota kelasnya belum terpenuhi. Kalau nggak salah 20 orang. Ya, maka lebih baik kalian daftarlah sekarang satu kelas itu daftar bareng-bareng, nanti kan tinggal nunggu panggilan. Ya, siapa tahu ada prodi lain seperti itu. Itu saran saya yang pertama. TOEFL harus segera diselesaikan ya, karena itu bisa panjang urusannya dan masa berlakunya juga ada kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun di sertifikatnya itu. Yang berikutnya kalian juga bisa melihat SK masing-masing ya. SK bimbingan itu ada tanggal aktifnya, kurang lebih 6 bulan. Kalian diberikan waktu untuk menyelesaikan skripsi secara aktif. Setelah SK-mu itu berakhir dan belum selesai, dalam artian belum dapat ACC, maka otomatis kalian akan membayar lagi, membayar perpanjangan SK. Nah, maka bimbingan saya sampaikan, bimbingan saya itu rata-rata selesainya nanti bulan Juli atau Agustus gitu. Maka saya minta ke mereka, sebelum Lebaran targetkan selesai, saya bilang gitu. Karena saya nggak pengen menunggu sampai Agustus, saya bilang gitu. Ya. Maka harusnya semua juga begitu. Tidak usah menunggu Agustus selesai, secepat-cepatnya. Kalau bisa ya Lebaran itu sudah selesai, sehingga Lebaran bisa liburan di rumah gitu, tidak mikirin lagi bimbingan, tidak mikirin lagi ini, tinggal nunggu kapan yudisium. Nah, itu yang membahagiakan bagi kalian kalau sudah selesai sebelum Lebaran. Berarti Lebaran tinggal kurang lebih puasa 55 hari lagi, berarti tinggal hitung aja 1 bulannya gitu. Ya. Yang berikutnya tentu syarat-syarat untuk yudisium adalah bebas lab. Ya. Ditanyakan ke lab bagaimana teknisnya. Ya, karena nanti pas yudisium itu kalian akan menemukan sistem online-nya, SIMYUD namanya. Itu kan berhubungan dengan perpustakaan, berhubungan dengan UPI, berhubungan dengan lab, seperti itu. Akan ada menu kliknya masing-masing tempat itu. Kalau masih punya tanggungan mata praktikum belum selesai, ada tanggungan alat yang rusak belum diperbaiki, bisa jadi lab tidak akan mengklik sehingga tidak bisa yudisium berikut ya, karena itu ada mekanismenya ya. Yang berikutnya adalah bagaimana ujiannya, syarat untuk mengikuti ujian skripsi ya. Ini saya share PowerPoint-nya sehingga nanti kalian tidak bingung apa yang harus dipersiapkan gitu ya.
Ini yang pertama adalah syarat mutlaknya, yaitu ACC 2 orang pembimbing. Kalau belum dapat itu ya nggak bisa ujian. Ya. Maka pastikan kalian dapat ACC 2 orang pembimbing untuk ACC ujian skripsi. Ya. Maka kalau kalian sudah bab 4, bab 5, maka harusnya di skripsimu di bimbingan itu sudah ada lembar persetujuan ujian. Ya, itu kalau saya loh ya, saya tidak pernah menyuruh buat dulu, langsung buat aja mahasiswanya, karena suatu saat pembimbing itu akan tahu-tahu menandatangani lembar persetujuan. Itu salah satu trik memancing agar ternyata sudah sampai sini gitu loh. Pembimbingmu sudah tahu bahwa kamu sudah sampai tahapan ini seperti itu. Ya. Yang kedua, menyelesaikan mata kuliah 142 SKS. Ya. Kalau tidak salah, jumlah SKS kalian itu 148. Beda dengan kakak tingkatmu dulu, 160. Ya. Kenapa 142 syaratnya? Karena skripsinya itu belum masuk nilai. Ya, maka total yang harus diselesaikan saat ini adalah 142 SKS. Ya. Yang berikutnya adalah di mata kuliahmu itu tidak ada nilai D. Kalau nggak salah maksimal 2 Pak ya di panduan akademik itu. Tapi di biologi harusnya tidak ada nilai D, pasti minimal adalah nilainya D min lah. Kalau E itu pasti karena ngulang berikutnya seperti itu. Maka dicek di transkripnya. Nah, hati-hati di transkrip, sistem itu kan bisa error. Ya. Maka pastikan KHS-mu itu ada, terus bisa di cross check. Benar nggak nilai saya? Nah, seperti itu. Kemarin ada mahasiswa semester tua yang tanya ke saya waktu habis ujian skripsi, dia sudah ngentri nilainya dapat amin, dia bilang, "Pak, kok IPK saya kok nggak banyak naik ya, Pak?" Nah, itu. Saya tekankan ke kalian bahwa skripsi itu tidak akan banyak menambah nilai. Itu 0,00 masalah itu penambahan untuk transkrip kalian nantinya. Ya. Maka jangan berharap IP-mu sekarang 3,4 terus pengen jadi 3,6 walaupun 6 SKS ya nanti dikali A itu belum tentu dapatnya bisa segitu seperti itu. Ya karena nambahnya sangat sedikit sekali seperti itu. Ya. Yang berikutnya telah uji plagiat. Ya. Nanti saya jelaskan sendiri untuk uji plagiatnya ya karena ada SOP yang harus dipahami oleh kalian. Yang berikutnya di skripsimu nanti ada pernyataan tidak plagiat. Ini bermaterai. Formatnya sudah ada di PPKI, ya, tinggal disalin, ganti namamu, ya, sehingga bisa ada pernyataan bahwa kalian menyatakan bahwa skrip saya tidak ada unsur plagiatnya. Yang berikutnya membayar biaya ujian skripsi. Ya, itu ada tagihannya di nanti kalau mau ujian skripsi, saya tidak hafal berapa biayanya. Nah, biaya itu nanti biasanya untuk membiayai konsumsi tim penguji, ya biasanya ada dari FKIP yang menyediakan, dan untuk mungkin untuk honor tim penguji yang besarannya saya nggak tahu, kalau salah 11.000 berapa itu untuk sekali nguji untuk penguji kalau nggak salah. Ya. Kemudian membawa kartu bimbingan, ya maka ketika nanti menghadap saya untuk daftar ujian skripsi ini dibawa kartu bimbingannya. Yang nanti akan saya hitung jumlah minimalnya adalah 16 kali bimbingan. 16 kali ini untuk 2 orang pembimbing. Pembimbing 1 8, pembimbing kedua 8. Itu kan minimal ya. Tapi boleh pembimbing 1 10, pembimbing 2-nya 6 ya nggak apa-apa. Ya. Tapi paling aman adalah
88. Ya. Tapi biasanya di biologi nggak 16, ada yang 20, ada yang 24, ya, ada yang 16, ya, variatif lah, beda-beda tergantung bimbingannya siapa seperti itu, dan tidak perlu saya sebutkan namanya karena sudah tahu siapa yang bimbingannya banyak seperti itu. Yang berikutnya adalah SK bimbingan. Ya, jadi kalian membawa, karena itu akan dicek tanggal berapa SK-mu itu habis. Ya, itu untuk ngecek apakah kalian nanti kena biaya perpanjangan atau tidak. Maka salah satu triknya, kalau SK-mu itu tanggal 10 Agustus habis, kok kalian di ACC tanggal 11, ya, maka mintalah ACC di skripsimu tanggalnya itu tanggal 11. Buat tanggal sebelum tanggal 10. Dipahami ya? Biar kalian nggak kena perpanjangan bimbingan. Ya, karena perpanjangan itu biasanya dinyatakan lolos dari perpanjangan kalau ACC-nya itu sebelum tanggal tes kamu habis. Ya, bukan tanggal ujiannya, tapi tanggal ACC-nya. Kalau ujiannya pasti lama. Pasti nunggu dibagi SK seperti itu. Ini syarat secara umum untuk bisa daftar ujian skripsi. Yang nggak kalah ribetnya itu adalah poin yang ketiga, yaitu telah uji plagiat, ya, telah uji plagiat, dan itu nanti akan dinyatakan dalam bentuk sertifikat, ya, dalam bentuk sertifikat. Ini saya carikan dulu filenya. Ya. Ini alurnya ketika nanti kalian daftar uji similarity namanya, atau uji kesamaan. Ya, kita selalu menyampaikan ke mahasiswa biologi, kalau bisa sebelum dicek UPI di unit publikasi itu, kalian sudah cek sendiri dengan aplikasi yang bisa kalian cari lah. Ya, saya punya aplikasinya kalau mau minta, ya. Paling tidak kan sudah tahu, oh segini jumlah plagiat saya seperti itu. Karena nanti ketika diuji similarity nanti akan ketemu kalimatmu itu akan sama dengan punya siapa, akan kedetek, ya, akan kedetek. Dan kemarin sudah ada triknya ya, waktu UPI mengadakan pelatihan untuk hari ilmiah kemarin, ya, hari apa dulu saya lupa itu, nggak tahu apakah ikut semua atau enggak, ya, itu bagian dari proses UPI untuk kalian bisa lolos dari uji plagiat seperti itu. Saya punya mahasiswa bimbingan saya ACC bulan Desember, dan sampai hari ini belum ujian skripsi. Saya tanya waktu sudah daftar ujian kemarin, kenapa kok lama sekali dari bulan Desember kok sampai bulan Februari, saya bilang itu. Maaf Pak, kemarin uji plagiatnya banyak. Berapa persen? 40%. Artinya itu hampir separuh skripsi itu kopian. Ya, entah itu dia mengutip atau bagaimana, ya, itu terdetek segitu banyaknya. Maka revisinya pasti akan lama, ya, karena dia akan repot sekali, karena ada standar minimalnya berapa jumlah persentase plagiat yang masih bisa diterima oleh Metro seperti itu, ya. Maka nanti tahapannya adalah yang pertama, setelah kalian dapat ACC dari pembimbing untuk ujian, ya, maka kalian bisa mengumpulkan skripsinya ke UPI secara online, ya. Kemudian nanti akan dicek, ya, nanti akan dikirim ke emailmu berapa banyak
persentase plagiatnya seperti itu. Nah, ini ya. Ini tahap pertama tadi. Setelah bimbingan, kemudian meminta tanda tangan form setujuan, ya. Tahap 1 ke pembimbing 1 dan pembimbing kedua. Yang ketiga, menyerahkan file skripsimu yang full ke bagian UPI. Yang keempat, mahasiswa menerima hasil uji kesamaan. Nah, ini kalau yang nguji itu sedang rame-ramenya, sedang masa-masanya ujian skripsi, pasti akan lama menunggu check-in plagiatnya. Ya. Maka kan harus ya targetnya secepatnya untuk ujian, karena jangan menunggu masa-masa rame. Masa rame itu bulan apa? Bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya masa-masa rame mahasiswa akhir itu ujian. Ya, kalau di bulan-bulan seperti ini masih jarang ya, karena sudah selesai ujian yang sebelumnya yang di bulan Januari itu sudah ramai. Ya. Bimbingan saya aja ada sekitar 7 mahasiswa tua-tua itu yang ujian dengan saya di bulan Januari seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk daftar skripsi, ya, bahwa tahap 1 ini hasilnya, berapapun hasilnya, ini sudah boleh daftar ujian skripsi. Walaupun belum memenuhi standar minimalnya lolos uji plagiat. Ulang lagi, tahap 1 ini kalian sudah diperbolehkan ujian, walaupun belum lolos standarnya, yaitu 20%. Ya, maka sudah boleh, maka tidak harus menunggu uji plagiat sampai 20%. Langsung daftar ujian aja kalau sudah punya bukti bahwa kalian sudah mengirimkan ke UPI dan sudah dapat balasannya seperti itu, ya. Maka jangan salah pemahaman seperti itu. Ya. Nah, di tahap kedua ini baru kalian melanjutkan revisinya, ya, revisi uji plagiatnya, ya. Setelah ujian selesai, nah pas ujian itu biasanya kan diobral lagi tuh skripsimu sama penguji utama, ya, maka itu dicek lagi, ya, untuk diuji plagiat. Nah, uji yang kedua ini harus memenuhi kurang dari 20%. Dan ini menjadi syarat yudisium. Nah, itu. Ya, maka saya wanti-wanti dari sekarang, kalau bisa, harusnya bisa, bahwa jangan sampai kalian mencoba untuk plagiat dari sekarang seperti itu, ya, karena kalian akan kerepotan nanti ketika pasca ujian atau sebelum ujian seperti itu, ya. Nih, kemudian ini minimalnya ini ya. Namun apabila lebih dari 20%, maka harus direvisi hingga lulus uji kesamaan. Nah, biasanya kalau masa yudisiumnya mepet, terus kalian nggak lolos 20% ini, biasanya ada penangguhan. Tapi jangan berharap ada penangguhan dulu, karena itu belum tentu ada. Ya. Kemarin saya sampai melobi fakultas di FKIP bahwa ketika Pak WR1 itu di hari Selasa itu keluar kota, sedangkan Jumat itu daftar terakhir untuk yudisium. Dan anak-anak belum selesai daftar tanda tangannya karena Pak WR1 sebagai penguji waktu itu. Maka itu boleh ditangguhkan. Itu pun harus melobi fakultas. Maka jangan terlalu berpikir, nanti ada penangguhan, saya menangguhkan, berpikir itu dulu. Ya, karena itu akan menunggu kebijakan dulu, baik dari fakultas maupun kebijakan dari
rektorat. Nah, ketika penangguhan itu kan harus menemui unit mana yang belum klik boleh yudisium, entah perpus, entah lab, entah UPI, nah itu, entah lab bahasa, terus ditemui. Dan repot sekali kalau ngurus penangguhan itu, karena kalian akan mencari banyak orang dan belum tentu di hari itu bisa ditemui semua, seperti itu. Ya. Nah, setelah ini selesai semua, dan kalian sudah dapat rekomendasi cetak skripsi yudisium, dapat surat keterangan, maka lunaslah kalian boleh yudisium versinya UPI. Tetapi itu belum selesai. Tahapan selesai itu kalau kalian sudah mencetak skripsi dan sudah diserahkan ke unit-unit terkait dengan skripsi kalian. Ya, kalau nggak salah ada 6 kotak untuk ditandatangani. Kaprodi, kemudian perpus, penguji, sekolahan misalnya. Nah, itu. Nah, sekolahnya jauh-jauh ya harus tahu kapan harus menargetkan sekolahannya seperti itu. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini mungkin belum tentu hari itu bisa ketemu dengan pihak